maju Bu, maju ke malaikat. Dia bilang gini, sebuah bom menimpa kami saat kami sedang main. Bayangkan Bu, sebuah bom menimpa kami, menghancurkan kami saat kami bermain. Lalu yang kami sayangkan, kami belum sempat pamitan kepada orang tua kami Bu. Masya Allah, itu anak-anak bocil-bocil tadi Bu, menuju gerbang cahaya, artinya menuju surga Allah. Mungkin sekarang sudah main bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang kepalanya bolong, Masya Allah. Ada yang tubuhnya hancur. Makanya saya heran ya, kalau ada yang nyinyir gitu. Kenapa di boikot itu makanan produk produk Israel? Itu orang nggak punya moral begitu. Orang Islam lagi yang ngomongnya, benar gak sih? Iya. Benar gak sih Bu? Masya Allah, saya bilang makanya kita perlu di pencerahan, perlu terus kita memahamkan kepada umat Islam supaya punya brandnya bukan brand dunia, brand Quran, ya. Supaya kita muslimah ini menjadi seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat terakhir ayat surat Al-Fat. Seperti apa bunyinya? Yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Yang menakjubkan si penanamnya, Allah dan Rasulnya, orang tua kita, yang keberadaan kita ini eksistensinya menggentarkan orang kafir. Kalau orang kafirnya masih itu sekali masih makan McDonald apalagi itu, ya Allah, itu yang perlu kita yang perlu kita perbaiki, ya. Jadi mari Ibu sekalian, dengan cerita yang tadi betul, ya, anak-anak Palestina hampir tiap hari. Tadi ada Dokter Sarbini dari Mercy. Itu rumah sakit Mercy itu kan jumlah ruangannya itu tidak banyak Bu, nggak sampai 300. Tapi setiap hari korban datang Bu, 1.000, 2.000, bahkan bisa 4.000. Dan ada lebih dasar lagi Bu, anak-anak yang sudah kena bom tadi masih diberikan hidup, dimasukkan ke dalam satu ruangan sama si Zionis laknatullah itu, lalu dimasukkan anjing untuk mencari-carinya. Masya Allah. Nah yang kayak gini Ibu harus update, jadi muslimah yang update, buka mata, ya. Pertama dibaca apa? Quran. Berbuka, ya Allah, ini lagi rawan ini umat Islam, dibaca, dilihat, belajar, jadi ilmu buat kita masuk. Sebuah buku, jangan sampai kita termasuk dalam sebuah buku yang digambarkan oleh seorang Amerika yang mengadakan penelitian di sini di Indonesia, wilayah Asia 4 tahun, yang buat sebuah buku judulnya The Asian Sleeping People, ya. Orang Asia itu kok senangnya tidur, gimana sih mau maju kalau tidur, ya. Jadi jangan tidur Bu. Ini kita umat lagi saudara kita sedang bersedih, sedang duka setiap hari. Jangankan untuk makan, untuk hidup, untuk tidur aja susah, ya. Mereka berjalan 60 anak itu, anak-anak mau tahfidz, mau ngapalin Quran, datang bom lagi juga 60 syahid. Pernah kita rasakan hidup mereka ini kepedulian, kepekaan perasaan sebagai manusia. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita ukhuwah ini kan seperti satu tubuh. Jika satu tubuh kita sakit, seluruh tubuh kita dirasa sakit semua. Karena itu Bu sekalian, kata Allah selanjutnya, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Secara materi, dukungan moral, materi sudah ada yang 100.000, yang 2 juta, yang 1 miliar, bahkan nikah. Seorang anak nikah umur 4 tahun. Ketika si gurunya cerita tentang Palestina, langsung dia angkat tangannya, free Palestine. Wah, dasar benar ya anak 4 tahun. Benar? Ngajar satu aja, Bu guru ajak yuk makan di sana, di mana, di yang McDonald. Nggak mau. Itu kan sama dengan kita membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Keren. 5 tahun umurnya. Lalu sini kata Bu, yang mungkin orang tuanya memang selalu girohnya itu kuat buat Islam, datang ke ayahnya, ayah, teman-teman aku di Palestina itu lagi susah. Ayah jual aja mobilnya, sumbangin buat Palestina. Ya Allah Bu, anak kecil suruh jual mobilnya, dan benar dijual sama bapaknya untuk nyumbang ke Palestina. Di Al Jazeera,
Diinformasikan seorang anak teenager belasan tahun, 11 tahun lah, dia mendapatkan hadiah karena juara niup seruling Nabi Daud itu. Berapa total yang dia peroleh? Ketika naik ke atas, langsung dia pakai baju bendera Palestina. Hari ini apa yang didapatkan dari hadiahku hari ini, senilai rupiahnya kalau dipakai 440 juta, aku akan serahkan untuk teman-teman aku yang sedang susah di Palestina. Bu, Masya Allah. Kita udah nyumbang berapa? Secara materi, Bu, ayo. Bahkan saya, Ustazah mohon izin di tempat kami itu gini, gimana caranya ya kita bisa setidaknya lah punya target tiap hari Senin kita kirim 10 juta gitu ya. Jadi teman-teman ngebantu gitu Bu, insya Allah ya. Ya sekedar buat beli mainannya dan apanya. Kemudian kita juga ikut salah satu pengajian yang diadakan oleh Kedutaan Palestina. Jadi kita kenal banget sama Mas Feby yang mau semuanya itu. Nah seperti itu. Pokoknya satu poinnya Bu, sekali lagi kita jangan terlalu pulas tidurnya. Tengah malam kita bangun minta kepada Allah di antara doa kita tuh. Karena gimana Ustazah, doa adalah senjatanya orang beriman. Uang secara materi kita bantu, ya, secara moral dukung dengan doa. Allahumma najji ikhwanana al-mustad'afina fi Palestina wa fi kulli makan. Amin. Selamatkan ya Allah saudara kami di Palestina dan di setiap tempat di dunia yang ada umat Islamnya. Ya. Allah mansuril muslimina al-mujahidina fi sabilika ala a'daihim. Amin Bu. Amin. Amin gitu ya. Ya Allah, apa minta kita kepada Allah? Tolong saudara kami para mujahid, ya Al-Qasamnya, ya Hamasnya semuanya. Ada lagu yang bisa menggetarkan itu Bu. Ya, dia bilang gitu. Allahumma inna naj'aluka fi bukhuri a'daina. Kamu letakkan kau ya Allah di dalam leher-leher mereka musuh. Ya Allah, kami juga mohon kepadamu, na'udzubika min syururihim. Kami bermohon kepadamu ya Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Amin Bu. Amin. Allahumma farrij jam'ahum, baddil jam'ahum wa farrij jam'ahum wa syattid kalimatahum. Dulu ada wasallit alaihim kalban min kilab. Ya. Wasallit, cokrangkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, ke anjing ada gambar netanya besar. Lalu si anjing kok enggak merusakin kata-katanya Bu, tapi itu mukanya dia tuh robek-robek sama anjing. Burung robek-robek bendera Israel. Itu senjata apa namanya? Tentaranya Allah Bu. Ya? Anjing tentara Allah, air tentara Allah, api tentara Allah, ya. Ya Allah, ya Jabbar. Apa kata? Ya Allah yang Maha Perkasa, ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah yang Maha membalas, menangkan, izhim, boleh gitu kan? Wangsurna alaihim, menangkan kami atas mereka ya Allah. Bangun Bu, tengah malam kita minta. Aku suka banget kata-kata Allah di dalam hadis qudsi, kata Nabi. Aku suka kepada 2 linangan dan kepada 2 bekas kursi. Kursi itu redaksinya Nabi, tapi firman Allah yang diredaksikan oleh Nabi. Aku suka kepada 2 linangan. Linangan apa yang disukai Allah? Linangan darah yang mati syahid membela agama. Ya, lalu kita tidak bisa. Ibu Ustazah aja di komando, ibu nanti pulang dari pengajian, ambil kopermu, isi bajumu, 5 setel kita berangkat ke Palestina perang dengan Israel. Gak mungkin, ya. Tapi kan kita bisa menggunakan senjata kita tadi dengan doa, khusyuk, ikhlas, berhenti bermaksiat kita, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, agar doa kita diijabah oleh Allah. Ya, paham ya Bu? Karena Allah Ta'ala berfirman begitu, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika aku bertanya katakanlah Muhammad, jika hamba bertanya kepadaku di mana aku, sesungguhnya dekat. Kata Allah, ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab permohonan orang-orang yang berdoa kepada aku. Ya, tapi ingat itu, jangan berhenti di situ dong. Kalau doa mau dijawab, falyastajibu li wal yu'minu bi. Jawab dulu permintaan
keinginan aku, berimanlah kepadaku, mendekat kepada aku, meminta kepada aku, ya kan? Dan beriman yang dengan hak kotokotihi, berhenti maksiat, berhenti ngomongin orang, supaya doa kita diijabah. Bagaimana kata Allah, aku akan mengabulkan doamu? Sementara itu loh, di mulutmu masih ada yang kotor tuh, masih suka ngomongin orang. Di hatimu masih rusak tuh, niatmu tidak karena aku, kata Allah. Benar gak? Apa bahasa kita? Orang Duren Jaya, jamu, jati, kendir. Jaga mulutmu, jaga hatimu, dan kendalikan dirimu. Kita pengen doa diterima, syaratnya itu. Jangan ada maksiat di mulut kita, ya. Mulut kan dua, Bu, untuk bicara dan untuk makan. Jaga dari makanan yang haram, jaga dari perkataan yang apa tuh? Khabisah. Come back to Quran. Bagaimana itu orang yang selalu menjaga lisannya dengan kalimat thayyibah? Kata Allah, "Tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah." Ya. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti kullaha kullahin bi rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Perumpamaan perkataan kita yang baik adalah sebagai pohon yang baik yang akarnya menghunjam ke dasar bumi. Lalu akar yang bagus itu menghasilkan batang pokok yang kuat. Far'uha fis sama', cabang-cabangnya menjulang ke langit. Allah kirim buahnya kullahin yang tidak kenal musim. Alhamdulillah. Bacalah ibu setiap hari, jangan tinggalin baca Al-Quran, ya. Ya, yang bisa 1 juz, yang nggak bisa nggak apa-apa, 2 ayat, 1 ayat, one day one juz, jangan one day one ayat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim, kebangetan ya Bun. Ustazah, kita udah lama gak ketemu. Emang saya lagi sibuk banget ngurus anak santri tahfidz. Kita belum ngaji tuh gini, ada nas apa nanti qasidahnya. Kalamun qadimul ladzi yumallu sama'u tanazzahan qawlin wa fi'lin wa niyati. Kalam Allah yang maha qadim terdahulu, yang kalau kita dengar la yumallu sama'uhu, telinga orang beriman diperdengarkan Al-Quran tidak akan pernah bosan untuk mendengarnya. Tempat kita ada yang bosan. Pengen banget ya kalau bulan puasa itu yang tarawehan, habis itu ngaji Quran. Budek gua kepalanya corongnya ada di rumah dia. Dia bilang budek, dia bilang dengar Quran budek gitu. Ya. Tanazzaha qaulin wa fi'lin wa niyati. Baca Quran kita itu bentuk zikir. Idza arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an, kata Nabi. Jika Anda ingin berdialog dengan Allah secara langsung, baca Al-Qur'an. Baca Quran, karena Quran akan menjadi syafaat buat kamu nantinya. Quran dulu. Kata tadi di Asian Muslim People, Indonesia itu umat Islamnya juga masih malas membaca. Ya? Membaca adalah memindahkan isi bacaan ke dalam pikiran kita, lalu kita akan mampu mengidentifikasi apa yang ada dalam bacaan ke dalam tubuh kita. Lalu kita action, niru. Ya. Kalau yang ibu baca tentang artis-artis dulu yang di kepala itu artis. Oh, apa namanya tuh? Tasnya si Krisdayanti sekian ribu ya, sepatunya jangan pasang, itu ada. Benar nggak? Jadi mari kita berubah. Ini mindset kita yang merubah. Mindset, ya, apa yang dipikirkan itu adalah penting karena akan menjadi sebuah doa buat kita, insya Allah. Terusnya tuh, tanazzaha, baca Quran itu akan bersihkan perbuatan kamu, membersihkan ucapan kamu, waniyati, dan bersih hati kamu karena penuh dengan Al-Quran. Insya Allah. Sering tuh anak-anak kecil doang yang nyanyi Rahman ya Rahman, terus Sa'idni ya Rahman, itu kan doa. Isyrah sadri ya Quran, imla qalbi ya Quran, wasli hayati Quran. Bahagiakan kami dengan Al-Quran, tolong ya Allah bahagiakan aku dengan Al-Quran, penuhi dada kamu dengan Al-Quran, ya, dan hidup baikkan aku dengan Al-Quran. Maka gini, kalau habis baca Quran itu tuh sunnahnya gimana? Doa. Salafus saleh masa lalu dia punya adab terhadap Al-Quran, sembarangin.
habis baca dicium, tempel di pipinya. Hada kitab Rabbi, Allah bacakan Quran, Rabbi qalbi, amin bu. Wa nur sadri, wa jala akhudni wa zahaba hammi. Ya, selesai Quran. Baca tiap hari. Insya bersih ucapan kita, bersih perbuatan kita, bersih niat kita. Ya, itu yang dimaksud dengan kalamu qadim la yubanu sama'u tanzaham qadim wa fi'ali niat. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi'in dajali wa hayrati. Ya Allah, dengan bacaan Al-Quran yang aku baca, sembuhkan aku dari penyakit lahir dan batin. Ya Allah, amin ya Bapak. Tuh, sembuhkan istafi bihi kulli da'in. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Penyakit lahir yang gampang diobati, ibu kesandung, kebeler-beling, langsung pergi ke puskesmas, dijahit, dikasih antibiotik, selesai 2 hari kering, gatal, sembuh. Penyakit batin, yang kan mana penyakit hati, yang ancaman hati, mudah-mudahan tidak ada. Dalam buku Min Adkaris Sobah wal Masa karya Said Ali, bukunya kecil, cuma separuh gini, tetapi emang ibu agak repot ya Ustaz ya, karena bukunya itu hanya 2 warna, warna oranye sama warna hijau. Belinya rada jauh. Kalau kita pergi umroh ada di bukunya di situ. Hanya 2 real harganya. Tetapi kalau dibaca memang harus dengan guru karena ditulis dengan bahasa Arab gundul. Kata ibu di belakangnya, misalnya Arab gundul, gondrong aja kesusah. Arab gundul. Di bagian beberapanya ada min anwa'il qulub, ada macam-macam hati. Ada qalbun mayyit, qalbun marid, wa qalbun salim. Ada terangin ciri-cirinya ada di situ. Tapi itu mungkin ibu agak susah membacanya, harus dengan guru. Ya setidaknya lah nih hati dijaga dengan apa tadi kata-kata Syekhul Imam Al-Ghazali, takhalli minar radha'il wa tajalli bil fadail.